Oh ya, sebelum lanjut, saya lupa kasih tahu ya. Yang sekamar kos dengan season 2 itu kan bagian terakhirnya kan masih di part 29. Teman-teman bisa cek dulu ya kisahnya ya. Itu kan masih di bagian tempur tuh. Nah, kata Mas Rian belum bisa lanjut yang bagian tempur itu karena ada resiko-resiko yang kurang baik untuk Mbah Margono. Begitu ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Yuk kita masuk ke bagian ketiga di pengkhianatan jin leluhur. Masih dari Mas Rian @afriano15. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai melaksanakan sholat, sesuai permintaan bapak mertuaku yang ingin berbincang denganku, aku pun menemuinya di ruang tengah. Beliau sedang duduk sambil menonton TV, ditemani segelas kopi dan pisang goreng yang masih hangat. "Tasih mersani nopo, Pak?" tanyaku mendekati sambil duduk di kursi sebelahnya. "Biasa iki lah, Yan. Berita sore." "Oh iya, Yan. Bapak meh ngomong." Dengan nada santai, bapak menatapku. "Nggih, Pak, pripun?" Sambil mengambil pisang goreng di meja, aku pun menjawab. "Kowe iku kudu nerusake perjuangan bapakmu lho, Yan. Mergo sing dilakoni bapakmu iku hal apik. Niate hal apik iku supaya dadi pahala sing ngalir terus kanggo bapakmu. Ojo wedi karo resikone. Kowe ora dhewean." Tiba-tiba bapak mertuaku memberikanku nasihat. "Sebenarnya kula nggih kepengin ngoten, Pak. Nanging kula mboten wonten umpami kelangan tiang sing kula tresnani. Nopo malah kula sing bakal ngerepotaken tiang sanes malih?" Jawabku sedikit lemas. "Siji, pitakone bapak. Metekan kapan kowe bakal koyo ngene? Mungkin pitakonan iki padha karo gurumu pas nakoni kowe pirang dino kepungkur. Kowe iku ora dhewean. Neng mburimu akeh sing bakal ngrewangi, terutama sing saiki njaga Via. Dekne bakal setia ngrewangi awakmu kaya mau." "Wes lah, bapak yo meh adus. Rasane sumuk banget. Aku yo bingung rodok mendung tapi kok gerah yo. Apa arep udan gedhi iki?" ucap bapak sambil berdiri dan berlalu menuju kamar mandi. Setelah apa yang dikatakan bapak mertuaku, aku menjadi semakin bingung dengan apa yang sebaiknya akan aku lakukan setelah ini. Apakah benar aku harus kembali masuk ke dalam dunia astral seperti dulu? Mungkin saja masih bisa sih. Hanya saja kali ini aku benar-benar harus berlatih lebih giat lagi. Dan memang benar yang dikatakan oleh bapak mertuaku. Apapun hal baik yang sudah dilakukan orang tuaku memang harus diteruskan. Karena itu akan menjadi pahala yang mengalir terus-menerus pada mereka. Sambil terus menimbang apa yang akan aku lakukan setelah ini. Apakah benar aku harus kembali masuk ke dalam dunia astral seperti dulu? Mungkin saja masih bisa sih. Hanya saja kali ini aku benar-benar harus berlatih lebih giat lagi. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh bapak mertuaku. Apapun hal baik yang sudah dilakukan orang tuaku memang harus diteruskan. Karena itu akan menjadi pahala yang mengalir terus-menerus pada mereka. Sambil terus menimbang apa yang akan aku lakukan setelah ini, dengan posisi duduk di depan TV, aku mencoba untuk memfokuskan pikiranku, atau bisa disebut mencoba kemampuanku yang lalu, apakah aku masih bisa atau tidak. Dengan posisi duduk, aku pejamkan mataku, lalu aku pusatkan seluruh pikiran untuk mencoba fokus merasakan aura makhluk astral di sekitar rumah ini. Beberapa menit aku mencoba masih belum merasakan apapun. Suara TV masih bisa kudengar. Itu menandakan aku belum fokus dalam mencoba. Namun setelah beberapa menit, suara televisi itu mulai sedikit demi sedikit mengecil. Dan kelamaan suara itu hilang, tak terdengar. Keadaan di sekitarku kini terasa sangat sunyi. Hanya ada hembusan angin yang sesekali menerpa kulitku. Aku coba terus untuk fokus merasakan aura di sekitar sini. Dan
Setelah beberapa menit ku coba, aku mulai mengenal ada satu aura yang tidak asing untukku. Apakah benar ini dia? Tanyaku dalam hati. Dan saat aku berkata demikian, terdengar suara-suara kecil yang masih samar menjawab, "Itu benar." Mendengar jawaban itu aku sedikit tersenyum. Dalam batinku, rasa ingin bertemu dengan mereka tiba-tiba meningkat. Tetapi di saat yang bersamaan, aku merasakan ada aura yang cukup besar, namun bersifat negatif. Aura jahat yang sepertinya belum pernah aku rasakan. Di saat aku sedang terus mencoba fokus, tiba-tiba tubuhku merasa sedikit bergoyang. Entah kenapa, dan membuat rasa fokusku mulai memudar. Dan setelah itu, terdengar suara TV yang perlahan muncul bersamaan dengan suara Via yang ternyata sedang menggoyangkan tubuhku untuk membuatku membuka mata. Mas, bangun loh. Kita mau pulang jam berapa? Keburu hujan soalnya," ucap Via membuatku tersadar. Kamu ini, Mas lagi coba fokus lagi malah digangguin loh. Protesku pada Via karena mengganggu uji cobaku. Lah aku kira kamu tidur sih. Kan katanya nggak mau lagi bersinggungan dengan hal seperti itu, ucap Via sedikit merasa bersalah. Awalnya memang gitu sih, Nduk. Cuma tadi abis dikasih nasihat sama bapak, kalau hal baik yang diturunkan sama orang tua jangan sampai dilupakan gitu. Makanya Mas coba lagi, barangkali minat itu tumbuh, jelasku pada Via. Lah, terus hasilnya gimana, Mas? Tanya Via penasaran. Sepertinya Mas memang harus mendalami itu sih, Dek. Di lain untuk melanjutkan hal baik Bapak, Mas rasa juga bisa melindungi kamu dari godaan makhluk sebelah juga kan? Jawabku pada Via. Via pun menerima penjelasanku dan tidak masalah baginya jika aku mulai kembali mempelajari soal dunia astral. Sementara itu, karena keadaan cuaca sore hari ini yang aku kira akan cerah, ternyata malah semakin mendung. Via meminta padaku untuk segera pulang, karena nanti akan ada tamu yang sudah membuat janji bertemu untuk membuat jahitan baju. Via memang sudah beberapa bulan sejak pernikahan kita memutuskan untuk membuka jasa jahit, dan ternyata pelanggan yang datang pada kami cukup senang dengan hasil jahitan Via, dan baru beberapa bulan sudah memiliki banyak pelanggan. Karena ini masih termasuk di beberapa bulan pertama Via membuka jasa itu. Makanya Via memaksa untuk pulang, takut kalau pelanggan itu akan kecewa. Dan mau bagaimana lagi, karena sudah membuat janji, mau tidak mau akhirnya terpaksa kita harus segera pulang. Kita pun mulai mengemasi barang bawaan kami yang tadi kita bawa. Melihat kita sedang berkemas, ibu mertuaku langsung bertanya pada kita, "Loh, kok wes siap-siap? Opo meh balik saiki?" tanya ibu mertuaku penuh kecewa. "Nggih niki, Bu. Niki Via turune enten janji kalih cuaca ajeng jauh. Khawatir mangke kedalunan boten saged ketemu turene," jawabku menjelaskan. "Oh alah, ya wis ra apa-apa. Tapi sesuk nek ana waktu meneh gendang dolan rene meneh ya. Saktenane ibu isih kangen lho," ucap ibu mertuaku menerima. "Inggih, Bu, niku mesti. Lah ajeng teng pundi malih? Panggonan kula kalih Mas Rian wangsul nggih saniki namung teng mriki," jawab Via. Setelah selesai berbenah, kita pun kemudian berpamitan untuk pulang. Dan sesampainya di luar rumah, memang terlihat awan mendung begitu sangat hitam, dan sepertinya memang akan hujan lebat setelah ini. Awal perjalanan pulang masih biasa saja, ditemani dengan awan mendung yang mulai menghitam, seolah sudah tidak kuat untuk menampung air yang berada di sana. Berharap supaya tidak kehujanan di jalan. Namun keadaan jalan sangat tidak bersahabat. Saat berangkat masih ramai lancar. Kini kita sepertinya akan terjebak macet karena volume kendaraan di sore hari ini terlihat lebih banyak daripada saat kita berangkat tadi. Titik air mulai jatuh mengenai pipiku, diikuti dengan titik-titik air yang lainnya mulai berjatuhan ke jalanan. Rintik air hujan yang awalnya gerimis tiba-tiba langsung berubah menjadi deras. "Mas, neduh Mas, pakai jas hujan, keburu kebasahan," kata Via memintaku
untuk segera ke tepi jalan. "Iya, Nduk, ini juga mau minggir kok," jawabku sambil menekan sen motor ke arah kiri. Akhirnya kita pun berteduh di depan toko yang kebetulan sedang tutup. Setelah kita berhenti dan turun dari sepeda motor, aku langsung bergegas membuka bagasi motorku untuk mengambil jas hujan. Namun sayang, saat bagasi motor itu aku buka, jas hujan yang biasanya aku letakkan di sana ternyata tidak ada. Aku baru ingat kalau kemarin baru saja aku gunakan karena pulang kehujanan di sore hari. Ya Allah, Nduk, Mas lupa masukin jas hujannya. Nadaku lemas. Ya gimana sih Mas? Terus ini kita neduh dulu, tanya Via kecewa. Ya mau gimana lagi, Nduk? Apa ya mau hujan-hujanan? Tanyaku padanya. Ya enggak lah Mas, nanti masuk angin. Terus ini gimana? Kalau pelangganku udah sampai di rumah lebih dulu Mas, tanya Via meminta solusi. Coba kamu hubungin dulu dan bilang kalau kita lagi terjebak hujan di jalanan, jawabku pada Via. Tanpa menjawab perkataanku, Via langsung mengambil ponselnya dan bergegas menghubungi pelanggannya melalui telepon. Dan kebetulan juga setelah dihubungi ternyata pelanggannya ini juga sedang terjebak macet di jalan. Mungkin akan terlambat juga untuk sampai di rumah kita. Dengan nada lega, Via pun menutup teleponnya. Beberapa menit kita menunggu untuk hujan reda. Namun sepertinya awan di atas sana memiliki niatan sendiri. Bukannya semakin reda, hujan di sini malah terlihat semakin lebat. Awalnya ada beberapa orang yang ikut meneduh di depan toko ini. Dan kebetulan mereka adalah anak muda. Jadi karena menunggu reda itu terlalu lama, satu persatu dari mereka memilih untuk hujan-hujanan daripada menunggu terlalu lama. Dan pada akhirnya yang tersisa di depan toko ini hanya tinggal kita berdua saja. Melihat hari semakin gelap sedangkan hujan sama sekali belum menunjukkan tanda akan reda, aku baru menyadari kalau ternyata lokasi dari toko ini sangat berjauhan dengan toko atau bangunan lain yang ada di pinggir jalan. Dan di sekitaran toko ini hanya ada semak-semak dan juga pepohonan yang rindang. Wajah Via mulai terlihat sedikit pucat karena kedinginan. Aku cukup kasihan dengannya. Dan karena itu aku mencoba menyodorkan jaket yang aku kenakan untuk dipakainya. Namun dia menolak karena merasa kasihan padaku yang nantinya akan kedinginan. "Duk, ini jaket Mas dipakai saja. Udah kedinginan kan?" tawarku memberi jaket pada Via. "Ah, nggak usah lah Mas, nanti Mas kedinginan kan aku kasihan," jawab Via menolak jaketku. "Alah kamu ini, nggak apa-apa. Mas kan kebetulan bajunya double, jadi nggak begitu terasa. Udah ini pakai buruan," jawabku memaksa Via untuk tetap memakai jaketku. "Oh gitu, ya udah, hehe, aku pakai ya," jawabnya sambil cengengesan. "Idih, awalnya nolak, tapi akhirnya mau juga," ucapku mengejek. "Biarin, we," sambil meledek Via memakai jaketku. Tingkah Via ini sangat mengingatkanku akan sosok Shinta, di mana dia selalu bersikap seperti itu. Sempat juga terpikir, apakah Shinta masuk ke dalam tubuh Via? Tapi aku rasa sih, tidak mungkin. Karena teringat akan sosok Shinta, sambil menunggu hujan reda, aku melamun mengamati keadaan sekitar, di mana hari sudah benar-benar menjadi gelap. Lirih-lirih suara azan maghrib mulai terdengar. Sambil melihat keadaan sekitar, tiba-tiba tubuhku merasakan hawa yang terasa begitu dingin. Bukan karena angin atau hujan ini, karena ini hanya aku rasakan sesaat. Atau bisa dikatakan seperti ada sesuatu yang berjalan melintasiku, membawa hawa dingin itu. Setelah itu, dari arah semak-semak, aku mendengar suara srek, srek, srek. Seperti ada yang akan keluar dari balik semak-semak itu. Aku coba arahkan pandangan ke arah sana, memastikan apa yang akan keluar dari dalam sana. Hal mengejutkan terjadi. Dari balik semak-semak itu muncul seorang anak kisaran umur 2 tahun, sedang merangkak keluar dari balik semak. Tetapi keadaan anak tersebut tidaklah normal. Anak ini memiliki diameter kepala yang sangat besar, ditambah dengan rambut yang tidak rata. Aneh bagiku, bagaimana bisa ada anak berada di tempat seperti ini dalam keadaan hujan? Karena terkejut, aku menjadi terpaku, tidak bergerak sama sekali. Anak itu kemudian mencoba untuk berdiri dari posisi merangkaknya. Setelah dia berhasil berdiri, aku kembali dikejutkan dengan kondisi wajah anak itu yang sangat menjijikkan.
Muka dengan separuh wajah kulitnya terlepas dan dipenuhi belatung. Ditambah dengan bola mata yang sebelah kanan seperti hampir pecah dan satunya lagi menggantung. Hal ini membuatku meminta Via untuk segera naik ke atas motor dan segera pergi. "Dok, buruan ayo, kita langsung pulang aja. Kita terjang aja hujan ini gak apa-apa. Udah maghrib soalnya," ucapku sambil menarik Via untuk segera menuju ke motor. "Kenapa sih mas emangnya? Hujannya masih agak deras loh," tanya Via kebingungan. "Udah gak apa-apa, kamu buruan naik," ucapku terburu-buru. "Ya udah, ini jaketmu dipakai dulu," ucap Via sambil melepaskan jaketku yang sedang dia kenakan. "Udah gak apa-apa, kamu pakai aja buruan. Mas gak bakal kedinginan kok, tenang aja. Jarak tinggal sedikit lagi aja," jawabku meminta Via untuk segera naik motor. Dan pada akhirnya kita pun hujan-hujanan untuk pulang karena ada gangguan dari sosok anak kecil bermuka hancur itu. Tak berselang lama, akhirnya kita pun hampir sampai di rumah. Hanya tinggal melewati beberapa rumah lagi untuk tiba. Dari kejauhan dan dalam kondisi gelap karena sudah petang, di depan sana hanya rumahku yang belum diterangi cahaya lampu sebab tidak ada orang di rumah. Badanku mulai terasa dingin karena basah kuyup. Sambil bergidik kedinginan saat mengendarai motor, sengaja aku melihat ke arah rumah, memastikan pelanggan yang sudah membuat janji dengan Via, istriku. Aku merasa ada seseorang yang berdiri di depan teras rumahku sambil melihat ke arah kita. Kupikir itu adalah pelanggan istriku yang sudah sampai terlebih dahulu dibanding kita. Terlihat orang yang berdiri di sana melihat kehadiran kita seolah beralih mundur untuk duduk di kursi teras depan rumahku. "Dok, sepertinya tamu kamu sudah sampai di rumah. Itu sepertinya masih nunggu di depan teras," ucapku memberitahu Via soal pelanggannya. "Ah masa sih mas? Tadi padahal waktu kasih kabar masih cukup jauh loh dari rumah kita. Mereka bilang sampai di sini paling nggak setelah Isya," ucap Via tidak percaya. "Atau malah ada tamu lainnya yang datang di rumah kita?" tanyaku kembali pada Via. "Bisa jadi mas, tapi aku nggak ada janji dengan orang lain sih." "Ya udah, mas dipercepat aja. Kasihan kalau nunggu kelamaan," kata Via. Aku pun mempercepat motorku supaya cepat sampai di rumah. Hujan yang sedari tadi terus mengguyurku tiba-tiba langsung berhenti saat aku tepat berhenti di depan rumahku. Ekspresi bingung langsung terpancar dari raut muka kami berdua. Via lalu bergegas turun untuk membuka pintu pagar rumah kita. Setelah itu, aku masukkan motor ke halaman, lalu kuparkirkan tepat di depan teras rumah. Masih kebingungan dengan hujan yang tiba-tiba berhenti. Namun suara hujan yang masih bisa dibilang deras juga masih terdengar oleh kita. Aku mencoba untuk menengok keluar pagar. Ternyata memang aneh. Ada beberapa rumah di sekitar rumah kami memang tidak terguyur hujan, dan sebagian besar rumah lainnya masih terguyur hujan. Mungkin kalau ada warga yang melihat kejadian ini, pasti juga akan merasa kebingungan. Hanya saja, yang berada di luar saat itu hanya aku dan Via, istriku saja. Suasana di sekeliling rumah sepi karena masih masuk waktu sholat maghrib. Wah, aneh Duk, sepertinya yang tidak terguyur hujan hanya di rumah kita dan beberapa rumah di sekeliling kita, ucapku memberitahu Via. Saat aku berkata demikian, sembari berbalik arah, ternyata Via sudah tidak ada di depan teras, melainkan sudah masuk ke dalam rumah untuk menyalakan lampu dan segera mengambilkan handuk untukku karena aku sudah basah kuyup. "Ini mas, handukan dulu, nanti masuk angin. Terus sana langsung ke kamar mandi. Adek mau nyalain lampu seluruh ruangan dulu biar terang." Via menyodorkan handuk padaku. "Ah kamu ini, lagi diajak ngobrol malah udah masuk duluan. Jadi seperti orang gila aku ngomong sendiri. Untung gak ada orang," ucapku sedikit jengkel. "Hehe, maaf habisnya gelap banget, gak nyaman di mata," jawab Via sambil tertawa. "Oh iya mas, mana katanya ada orang nunggu di depan rumah? Ini kita udah sampai, buktinya gak ada siapa-siapa," tanya Via sambil melihat teras rumah. Iya juga ya, kok gak ada orang? Padahal tadi beneran aku lihat ada orang di depan rumah. Terus ngeliat kita yang hampir sampai, aku kira dia duduk di kursi teras.
Jawabku, keheranan, karena tidak melihat ada orang di depan rumah. Karena tidak menemukan orang di depan rumah, pikiranku mulai sedikit negatif. Apa jangan-jangan yang aku lihat tadi adalah maling? Aku langsung meminta Via untuk segera memeriksa kamar-kamar, dan sedangkan aku langsung berlari ke bagian ruang tengah dan lantai 2. Andaikan yang kulihat itu memang maling, pasti dia masih ada di sekitar rumah. Ruang tengah semua masih terlihat rapi. Tidak ada tanda-tanda adanya orang masuk. Saat akan menaiki tangga menuju ke lantai 2, samar-samar aku melihat ada sosok berjalan menuju ke arah tengah lantai 2. Melihat dari perawakannya, aku seperti mengenal sosok itu. Apakah itu Nenek Lasmi? Tanyaku dalam batinku. Dan untuk memastikan, aku segera menyusul ke arah sosok itu berjalan. Sesampainya di lantai 2 dengan kondisi ruangan masih gelap gulita, sosok itu terlihat berjalan menembus ke arah balkon melalui jendela. Dan tebakanku benar, itu sosok Nenek Lasmi, jin penjaga rumah ini. Berarti sosok yang sedari tadi aku lihat adalah beliau. Tidak ada maling di rumah ini. Entah kenapa, saat melihat sosoknya dan tatapan wajahnya tersenyum padaku, membuat hati ini cukup senang. Entah karena bisa melihatnya atau karena masih ada sosok orang tua di rumah ini. Sambil melihat Nenek Lasmi yang tersenyum padaku, saat itu juga di telinga aku mendengar suara. Untung Denrian sudah sampai di rumah dengan selamat. Dan aku paham itu adalah suara dari Nenek Lasmi. Dan setelah mengucapkan kalimat itu, sosoknya langsung menghilang, dibarengi dengan lampu yang juga menyala. Kenapa sih mas? Kok malah diam aja? Bukannya dicek ada maling apa enggak? Ucap Via yang tiba-tiba muncul di sampingku. Astagfirullahaladzim, Dok. Apa-apaan sih ngagetin gitu? Teriakku karena terkejut. Apaan sih mas? Orang aku aja dari tadi di sini nunggu kamu nyalain lampu, malah cuma diem aja. Makanya lampu aku hidupin terus tanya kamu mas. Terang Via menjelaskan. Dok, mas lihat ada Nenek Lasmi. Tadi ternyata yang mas lihat itu dia. Ucapku memberitahu Via. Lah, kalau gitu kamu udah bisa lihat mereka lagi mas? Tanya Via. Entah Dok, tapi hanya Nenek Lasmi sih yang baru nampakin. Tapi entah kenapa hati ini seneng lihat dia lagi. Ucapku yang juga masih bingung. Itu tandanya kamu masih peduli dengan mereka dan suka kalau bersama mereka. Jawab Via menjelaskan. Mosok sih Dok? Hajim, tanyaku kemudian bersin karena sadar kedinginan. Setelah pembicaraan kecil itu, aku kemudian langsung bergegas mandi dengan air hangat yang sudah siap. Sambil mandi, aku terus terpikir apakah benar kemampuan itu akan kembali lagi? Apakah aku akan bisa melihat mereka semua lagi? Andaikan iya, aku ingin hanya bisa melihat mereka saja dan tidak lagi terlibat dengan kejadian yang aneh-aneh lagi. Saat aku sedang mandi dan memikirkan tentang kemampuanku yang mungkin akan kembali, tiba-tiba suara petir yang cukup kencang terdengar hingga menggetarkan kaca di jendela rumah. Wah. Suara gemuruh itu menyambar hingga membuat listrik padam. Sial, batinku dalam hati. Aku paling tidak suka apabila sedang dalam posisi sendirian, apalagi di kamar mandi. Tiba-tiba listrik padam. Aku langsung segera membilas tubuhku yang masih penuh dengan sabun menggunakan air. Setelah selesai berbilas, aku kemudian meraba-raba di tempat handukku biasa tergantung. Namun saat aku meraba di tempat gantungan itu, sama sekali tidak aku temukan handukku tergantung di sana. Dan aku baru ingat kalau tadi saat aku masuk ke kamar mandi, handuk yang masih berada di gantungan pengering belum aku ambil. Seketika aku memanggil Via untuk segera mengambilkan handukku itu. Dok, tolong ambilkan handuk punya mas di gantungan sana. Ucapku berteriak supaya Via mendengar. Kebiasaan, pasti aja kelupaan. Iya, aku ambilin bentar. Aku pasang lilin dulu, biar ada cahaya. Jawab Via dari luar kamar mandi. Sambil menunggu Via mengambilkan handuk, aku mencoba meraba ke arah rak penyimpanan yang ada di kamar mandi untuk mencari handphoneku yang tadi aku letakkan di sana.
Tak perlu waktu lama, handphone sudah berhasil aku temukan. Aku membuka fitur senter supaya bisa mendapatkan cahaya lebih terang dari handphoneku. Setelah berhasil kunyalakan senternya, iseng aku berkaca di depan cermin dan diterangi cahaya senter. Kulihat tubuhku ternyata sudah mulai membesar, terutama di bagian perut. Dalam hati aku berkata, sepertinya memang sudah harus diet. Sambil terus melihat ke arah cermin dan memperhatikan tubuhku sendiri, aku mulai merasa kedinginan. Via sepertinya terlalu lama mengambilkan handuk untukku. Karena hal itu aku mulai memanggilnya lagi dan meminta dia untuk cepat, karena hawa dingin mulai terasa menyerang kulitku. Namun tak ada jawaban sama sekali. Mungkin dia tidak mendengar teriakanku. Aku mencoba untuk bersabar sambil menahan rasa dingin ini dan terus berkaca karena bingung mau ngapain lagi. Saat sedang asyik iseng berkaca, sepertinya aku menyadari ada hal yang aneh dalam pantulan cermin. Setelah aku perhatikan, di belakang tubuhku terlihat seperti ada untaian rambut panjang menjuntai ke bawah, dan aku yakin itu bukanlah rambutku. Aku tidak memiliki rambut sepanjang itu. Aku coba menggeser tubuhku tanpa menoleh ke belakang dan hanya fokus melihat dari pantulan cermin. Perlahan aku menggeser tubuhku sedikit demi sedikit, dan pantulan pada cermin itu pula perlahan menunjukkan bentuk tubuh seseorang. Padahal jelas-jelas aku sendirian di dalam kamar mandi ini. Lekuk tubuh yang terpantul dari cermin mulai semakin jelas, walau masih sebagian tubuh yang terlihat. Itu adalah bentuk tubuh seorang wanita, dan terlihat sama sekali tidak memakai pakaian. Bulu kuduku mulai berdiri, menandakan diriku mulai merasakan takut. Namun rasa penasaran masih membuatku untuk tetap menggeser tubuhku, supaya sosok di belakangku semakin terlihat jelas. Saat tubuh seseorang yang berada di pantulan cermin menunjukkan setengah bagian. Di saat itu juga aku benar-benar merasakan takut yang bukan main. Terlihat sosok di pantulan itu menunjukkan tubuh seseorang wanita dengan bagian perut terbelah hingga bagian kemaluannya. Usus yang berada dalam perutnya terburai keluar. Darah mengalir dari sela-sela usus yang keluar itu. Tangan dengan kuku panjang bergerak seolah ingin memegang pundakku. Tanpa pikir panjang, aku langsung keluar dari kamar mandi, tidak memperdulikan kalau aku belum mengeringkan badanku. Dan aku tidak peduli keluar dalam keadaan telanjang sekalipun. Saat sudah berhasil keluar dari kamar mandi, aku kembali dikejutkan dengan Via yang tiba-tiba sudah berada di depan kamar mandi yang hanya berjarak 2 meteran. Mas, kok keluar telanjang gitu? Mau pamer apa gimana? Mana masih kecil gitu? Ucap Via sambil tertawa. Kamu ini. Mana sini handuknya? Ditunggu dari tadi lama banget. Sambil sedikit sewot, aku mengambil handuk yang dibawa oleh Via. Setelah aku mengambil handuk dari Via, segera langsung menuju ke kamarku untuk berganti pakaian. Sambil terus melihat ke arah kamar mandi, berharap sosok itu tidak mengikutiku. Dan sesampainya di kamar, langsung kubuka lemari untuk mencari pakaian ganti. Aku memilih pakaian ditemani dengan senter di handphoneku yang masih menyala untuk mempermudah mencari pakaian ganti. Saat mencari pakaian, sosok bayangan wanita di kamar mandi masih sangat tergambar jelas di dalam pikiranku ini. Aku semakin yakin kemampuan itu perlahan benar-benar mulai kembali. Bagaimana tidak? Sudah beberapa kali dalam satu hari ini mulai melihat sosok-sosok yang tidak jelas. Saat aku akan memakai pakaian ganti, tiba-tiba Via dari luar kamar memanggilku. Mas, di mana sih? Dicariin di kamar mandi kok nggak ada. Ucap Via berteriak mencariku. Apaan sih, Nduk? Ini masih di kamar loh, lagi ganti baju. Jawabku dari dalam kamar. Gimana sih? Katanya tadi suruh ambilin handuk. Ini handuknya udah aku ambilin malah udah di kamar. Ucap Via mendekat. Saat Via berkata demikian, aku malah menjadi bingung. Bukannya tadi dia sudah memberikan handuknya padaku? Dan lagian handuknya juga ada di sini di atas kasur. Sambil kutoleh handuk yang terletak di sana, namun aku kembali dikejutkan dengan apa yang aku lihat. Di mana handuk yang tadinya aku letakkan di atas kasur kini berubah menjadi selembar kain lusuh dalam kondisi basah. Dan karena terkejut aku langsung keluar kamar
sambil memakai celana yang belum selesai aku kenakan. "Kenapa mas, kok tiba-tiba keluar terburu-buru?" tanya Via keheranan. Oh enggak kok, nggak apa-apa," jawabku yang gugup sambil melihat handukku yang ternyata masih berada di tangannya. "Maaf ya mas, jadi nggak handukan deh. Tadi aku nyalain lilin buat semua ruangan dulu, biar nggak gelap," terang Via menjelaskan kenapa lama. Jadi beneran ya? Tadi kamu belum nemuin aku terus ngasih handuk ini?" tanyaku keheranan. "Lah ini kan handuknya masih sama aku mas," ucapnya sambil menyodorkan handuk di tangannya. Iya juga ya," jawabku kebingungan. Mas, jadi nggak dikeringin dulu ya karena nunggu kelamaan?" Tapi ini kok kering udah tubuhmu mas, dikeringin pakai apa?" tanya Via. "Coba kamu lihat aja sendiri di kamar, pakai apa itu aku ngeringinya?" ucapku meminta Via untuk melihat sendiri. Setelah itu Via berjalan ke dalam kamar dan kemudian langsung keluar. "Maaf ya mas, mesti ngeringin pakai baju kotor yang ada di keranjang pakaian kotor itu ya?" ucap Via merasa bersalah. "Loh bukan dok, mas pakai kain itu yang ada di atas kasur," aku berkata sambil masuk ke dalam kamar. Dan saat aku masuk ke dalam kamar, kebetulan juga dibarengi dengan listrik yang tiba-tiba menyala, membuat terang seluruh penjuru rumah ini. Dan dengan begini malah kebetulan Via bisa melihat dengan jelas apa yang aku pakai untuk mengeringkan tubuhku tadi. Namun saat aku menunjukkan kain yang berada di atas kasur tadi, ternyata kain itu sudah tidak berada di sana. Aku kembali kebingungan dan kembali diam tanpa bisa menjelaskan pada Via, dan aku pun tidak mau untuk menjelaskan kejadian yang tadi ku alami. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya ya, hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Mas Rian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menyimak kisah ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.